Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update pesan harian. Untuk hari ini hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya di kolom deskripsi. Yap, oke. Untuk pesan healingnya hari ini, semoga ini pesan yang kalian butuhkan ya, atau relate dengan situasi kalian saat ini. Oke, kita lihat ya apa. Oke, what you are eating. Ini sepertinya lebih ke healing untuk tubuh fisik ya. Jadi hari ini perhatikan apapun yang kamu konsumsi, makanan, minuman, mungkin obat-obat mungkin ya, suplemen ya, apapun itu perhatikan dan konsumsilah hanya makanan minuman yang memang meaningful, memang bermanfaat untuk tubuh kita, untuk kesehatan badan kita. Nah, hindari makanan-makanan yang menyebabkan mungkin bikin kamu alergi, bikin kamu sakit ya, atau mungkin kayak sebenarnya kalian nggak bisa nih makan pedas karena ada gangguan lambung, ya jangan dimakan. Nah, ibaratnya sih seperti itu ya. Jadi lebih ke healingnya ini jaga apa yang kalian konsumsi ya. Konsumsilah yang memang meaningful, bermanfaat dan untuk menjaga kesehatan tubuh kita ya, serta jagalah pola makan tepat waktu. Oke, next untuk pesan semesta. Oke, second house, resources. Aku tarik dulu aja ya. Resources, and then moon, perception, and Chiron, heal. Oke, pesan semesta yang pertama, second house ya. Kalau dalam astrologi, rumah kedua yang menggambarkan tentang sumber daya yang berkaitan dengan materi, yaitu uang ya, rumah, kemudian hal-hal yang ada wujudnya. Nah, pesan dari second house atau resources ini, hargailah apa yang kalian punya ya, terutama materi, uang. Jadi manfaatkan sumber daya kalian dalam keuangan ini dengan baik ya, jangan boros, jangan dihambur-hamburkan. Dan ketika kalian mempunyai tanggungan, entah itu hutang, cicilan ya, atau kalian meminjam uang kepada seseorang, nah ini disarankan untuk sesegera mungkin membayarnya atau melunasinya ya, supaya kamu tidak terbebani ya. Urusan hidup itu kan banyak ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bijak dalam memanage keuangan ya, itu akan menjadi beban tersendiri. Nah, pesan dari second house rumah kedua ini, apa yang menjadi milik kamu ya, terutama materi uang ini, manfaatkan dengan baik ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kan masih mempunyai banyak tanggungan ya, atau ada tagihan-tagihan, nah itu dahulukan. Jadi jangan hedon dulu, jangan berfoya-foya dulu, tetapi dahulukan kewajiban-kewajiban kalian ya. Oke, sebagai manusia kita pasti
ingin selalu adanya peningkatan materi ya, udah punya tabungan awalnya, pokoknya punya tabungan 50 juta aja udah cukup, ternyata udah nyampe pingin 100 juta, pingin 500 juta, pingin 1 miliar ya. Dan itu kalau kita menurut apa ya istilahnya itu, kayak nurutin itu terus, itu kita tuh nggak akan pernah cukup ya. Jadi lebih baik apa yang menjadi tanggungan kamu selesaikan dulu ya, dan ya hiduplah sesuai dengan kemampuan, dengan memang sumber dayanya. Kalau rezeki kita ibaratnya 10 juta, ya jangan spend money dengan kehidupan yang hedon, menghabiskan 50 juta, 100 juta. Nah, ini akan membebani ya. Kemudian jikalau memang terpaksa harus membeli sesuatu ya dengan cara kita apa namanya angsur ya, kita cicil. Nah, itu juga sesuai dengan kemampuan, dengan pemasukan kamu, income kamu gitu. Jadi jangan sampai urusan uang ini di second house kamu itu menjadikan masalah baru ya, malah bikin depresi ya. Jadi carilah ketenangan hidup dengan sebisa mungkin memanage, mengatur keuangan itu dengan sangat baik ya. Betapa kita enteng gitu ya kalau kita tuh nggak punya tanggungan. Tapi memang di zaman sekarang kita kalau nggak mengangsur, nggak berhutang, nggak mencicil, kayaknya kelamaan ya kalau kita harus menabung. Nah, tetapi harus sesuaikan dengan kemampuan ya. Kalau ada tuh langsung bayar. Nah, ini pesan dari kartu second house ini ya, tentang resources ya, tentang sumber daya, terutama yang berkaitan dengan keuangan kita. Nah, ini kan gambarnya aku deketin ya. Gambarnya kan ini tentang uang ya. Supaya masalah itu nggak makin banyak ya. Kita tuh ya namanya hidup, apalagi ketika kita udah berumah tangga, kita menikah, ada anak, itu kan nggak melulu keuangan ya. Bisa konflik sama orang tua, sama pasangan, sama ipar, sama mertua, belum lagi drama dengan anak-anak gitu. Nah, setidaknya dengan kamu menjaga dengan baik, mengatur keuangan kamu dengan baik, meminimalisasi masalah ya, dan selesaikan tagihan-tagihan yang ada supaya nggak terlalu membebani kamu ya. Memang mungkin kayak harus prihatin dulu ya ketika kita harus menyelesaikan tagihan pembayaran, tapi ketika itu selesai, mengurangi beban hidup ya. Nggak apa-apa, ibaratnya kita nggak bisa beli barang mahal, tapi kita nggak perlu ditagih kesana kemari gitu kan ya. Oke, kemudian pesan yang kedua, moon ya, perception. Ini berkaitan moon ini dengan zodiak Cancer ya, dimana Cancer itu sensitif ya, intuisinya, perasaannya. Nah, ini kayak ini tentang perasaan yang terpendam ya. Emotion ya, emotion ini bukan emosi marah ya, tapi emotion tentang ungkapan perasaan. Nah, dari pesan kartu moon ini, jika memang ada sesuatu hal ya yang kamu tuh punya pendapat, ada hal yang kamu ngerasa ini nyesek ya, harus kamu sampaikan, atau kayak kamu ngerasa ada yang janggal, atau ada sesuatu hal yang bikin kamu sedih. Nah, ini pesan dari moon ini, jangan dipendam ya. Jadi kamu harus sampaikan apa yang kamu rasakan. Nah, ini ke siapa aja ya, ke pasangan, sahabat, teman, keluarga, orang tua ya, mungkin ke teamwork kamu di tempat kerja, partner bisnis kamu, pimpinan kamu ya, apapun itu, dalam semua aspek ya. Jadi bicaralah, sampaikan, ungkapkan ya. Jangan emotion kamu ini jangan dipendam, itu akan menjadi malah beban ya, jadi beban tersendiri. Kamu yang rugi, kamu yang jadi gelisah, nggak bisa tidur ya. Biasanya kan seperti itu ya, kalau kita memendam sesuatu, pingin ungkapin tapi takut, entah sungkan, ada perasaan bingung, itu malah kamu akan menjadi
makin gelisah ya. Nah, perlu kita ketahui memang ya, dalam kehidupan itu selalu ada pasang surut ya, pasang surut ya. Tapi apapun itu sebenarnya kalian punya intuisi ya, punya intuisi di mana sesuatu hal itu akan terjadi. Nah, di sini aku ngerasa bahwa setiap sesuatu hal yang akan terjadi kalian, jika kalian merasakan sebuah firasat ya, aku ngerasa beberapa dari kalian nih kalau energi moon Cancer itu sangat intuitif ya, intuisinya tajam, dia sangat intuitif, feelingnya kuat. Nah, apalagi itu jika kalian merasakan firasat, ada intuisi, ada petunjuk tertentu ya dari intuisi kalian, sampaikan ya, jadi jangan dipendam. Nah, siapa tahu itu bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada pesan Chiron ya, atau heals atau heal ya, kesembuhan. Jadi waktunya untuk healing, waktunya untuk menyembuhkan diri ya. Jadi ibaratnya gini, kalau kalian merasa sakit ya, fisik, misalkan fisik ya, jangan didiemin ya, jangan didiemin, jangan dipendam. Kalian harus mencari pengobatan ya, harus berobat ya. Demikian juga dengan oke. Aku ingat di sini ada gambar ular, ini seperti kayak simbol apa ya, farmasi ya. Farmasi itu kan ada simbol ular ya. Makanya di sini ada ini pesannya heal, kesembuhan. Jadi kalau sakit ya berobat ya. Kalaupun bukan sakit fisik ya, mungkin sakit psikis ya. Entah kalian anxiety, depresi, bahkan mungkin sampai insomnia, atau lagi stres ya, atau lagi frustasi. Nah, ini jangan dipendam. Kalian harus mencari cara untuk supaya sembuh ya. Dan dari pesan Chiron ini, hari ini ada energi kesembuhan, tetapi harus berikhtiar juga ya, nggak yang diem aja tiduran terus tiba-tiba sembuh ya, nggak juga ya, harus mencari pengobatan ya, atau berobat apapun sakit kamu. Oke, next kita lanjut untuk energi hari ini. Oke, Seven of Wands ya. Memang hari-hari struggling akan dilalui hari ini ya, seperti banyak pekerjaan, banyak tugas, bahkan kalaupun yang biasanya hari Sabtu kalian libur, mungkin beberapa ada yang lembur ya, karena ada pekerjaan yang belum selesai, sehingga weekend pun juga harus lanjut supaya bisa cepat selesai ya. Kemudian juga memang ada banyak challenge ya hari ini ya, yang ya namanya kehidupan pasang surut ya. Kebetulan hari ini energinya bukan lagi berat, bukan, tetapi banyak challenge, tantangan. Nah, challenge itu nggak semua challenge itu masalah ya. Mungkin ada hal-hal baru yang harus kita coba. Mungkin hari ini kita harus melakukan perjalanan ke suatu tempat yang kayaknya sulit untuk dijangkau, atau ada argumen, perbedaan pendapat ya, tapi bukan keributan ya, lebih ke perbedaan pendapat aja ya, entah ini sama pasanganmu atau sama orang lain. Oke, kita lihat lagi ya. Kayaknya emang lagi struggling ya hari ini ya. Makanya kalau misalkan kalian merasa depresi atau stres, harus segera cari penyembuhan atau pengobatan ya. Oke, The Star. Ada solusi dari masalah yang sedang kamu hadapi ya. Bintang nih, ibarat malam, kalau nggak ada bintang kan gelap gulita ya. Namun hari ini finally bintang muncul nih. Nah, otomatis kan
jadi terang ya, jadi terlihat lebih jelas. Nah, disitulah akhirnya kalian bisa melihat solusi-solusi yang ada, jalan keluar yang ada, ya. Oke, energi The Star ini energi zodiak Aquarius ya. Mungkin kalian berzodiak Aquarius atau kalian berdealing dengan zodiak Aquarius. Nah, kalau dari Moon ini Cancer, ya, mungkin kamu Cancer atau berdealing dengan yang berzodiak Cancer, atau Chiron ini Virgo. Ya, mungkin kamu Virgo atau kamu berdealing dengan seseorang yang berzodiak Virgo. Oke, Three of Swords ya. Memang ada situasi yang nggak sesuai harapan, tapi jangan takut. Dari gelapnya malam, finally nanti ada bintang yang bersinar. Nah, disitulah kamu bisa menyelesaikan masalahmu karena ada solusi atau jalan keluar. Atau sekecewa-kecewanya kamu, kalau di sini ada kartu, aku dapat kartu The Star, ada pengobatnya. Nah, makanya di sini ada pesan heal, ya, ada pesan sembuh, solusi, jalan keluar, ada obatnya. Tapi memang rasa kecewa, sakit hati itu harus dilalui dulu ya. Kita nggak bisa hidup pinginnya enak terus. Nah, ini tadi seperti energi Moon, ada pasang surut. Jadi hari ini ada pasang, ada surut ya, ada masalah, ada solusi, ada sakit, ada obat. Nah, so dinikmatin aja prosesnya, dijalani, disyukuri. Makin kita banyak bersyukur, makin banyak berkah ya, pembuka jalan rezeki, pembuka pintu kebahagiaan. Oke, Temperance. Oh, aku langsung merinding guys, beneran nih. Ada energi penyembuhan ya, ini sinkron dengan pesan heal Chiron ini tadi ya. Ada energi penyembuhan, yang sakit disembuhkan, baik sakit fisik maupun psikis ya, yang sedang terbelit masalah ada solusi atau jalan keluar. Ada juga rezeki yang mengalir. Nah, Temperance ini simbol zodiak Sagittarius. Mungkin kamu Sagittarius atau berdealing dengan seseorang yang berzodiak Sagittarius ya. Bisa jadi ada terjadi konflik dengan seseorang, tapi kemudian hubungan kalian bisa baik lagi gitu ya. Ada energi recovery, bisa berbaikan lagi. Oke, energi rezeki ngalir ya, pas banget nih The Star. Kalian bisa lihat ya, air ngalir, Temperance ini juga ngalir ya. Jadi ibaratnya itu saldo kita tuh nggak pernah kosong ya. Kalaupun berkurang itu tipis, tapi nanti keisi lagi ya. Ibaratnya seperti itu. Oke. And yang terakhir, oke, Five of Pentacle reverse ya, atau terbalik. Nah, dimana untuk yang sedang mengalami permasalahan dalam keuangan ya, finally ini ada jalan keluar. Atau yang situasi keuangannya sempat drop ya, akan ada peningkatan atau bisa baik lagi, bisa stabil lagi. Jadi kayak yang mungkin kalian ngerasa kayak udah kayak bokek banget nih ya, ternyata ada solusi nih, ada rezeki yang ngalir, jadi ya nggak jadi bokek ya. Jadi keisi lagi ya, seperti cups ini ya, apa keisi ya, kalaupun udah ada uang keluar tapi keisi lagi. Dan ketahuilah bahwa Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginan ya. Kalau keinginan tuh banyak ya, kita gaji 10 juta pengennya beli yang harga barang 20 juta 50 juta gitu, tapi kalau kebutuhan ya kita butuhnya apa, Tuhan mencukupkan ya. Ibarat kartu Temperance, kita nggak pernah kekurangan, kita nggak akan kekurangan. Oke, kita lanjut untuk pesan spiritual percintaan. Kita lihat. Yep. Surrender. At times we must surrender the old before something new can enter our lives. Let go and all will work out. Jadi untuk pesan percintaannya ya, secara spiritual, berserah aja. Sekarang waktunya kita harus
berserah ya. Meninggalkan masa lalu, melupakan masa lalu ya, sebelum sesuatu yang baru itu masuk di kehidupan kita. Jadi untuk hubungan yang toksik, yang nggak worth it, tidak membuat bahagia ya, bahkan selalu menyakitkan, mengecewakan. Nah, ini ya waktunya let go, waktunya kita tinggalkan ya. Ikhlas ya, aku sih saran dari ini lebih ke mengikhlaskan ya, mengikhlaskan masa lalu yang udah terjadi, karena ada sesuatu yang baru ya, something new masuk di kehidupan kita. Jadi lepaskan dan ya semuanya akan bekerja dengan baik, semesta yang akan mengerjakannya, dimana ketika kita berani meninggalkan situasi toksik ya, semesta akan menggantikan seseorang baru yang lebih baik, kehidupan baru yang lebih baik. Nah, tapi ini tergantung kalian ya. Terkadang ada juga yang bertahan dengan situasi toksik, mungkin terlanjur sayang atau mungkin ada alasan lain. Tapi aku rasa sih sebenarnya kalau kita yakin ya, itu meninggalkan yang toksik, kita akan mendapatkan hal yang lebih baik ya. Tapi ya itu menurut pribadi masing-masing mungkin saja berbeda. Terkadang gini, kalau benar-benar belum mentok ya, kita tuh nggak percaya gitu, atau kita nggak berani ninggalin. Nah, setelah memang udah mentok ya, benar-benar sakit ya, yang akhirnya kita ninggalin, terus datang orang baru, lingkungan baru, kita pasti akan gini, kenapa ya nggak dari dulu aku tinggalin. Nah gitu loh ya, jadi pesan ini maksudnya itu, kalau bisa memahami maknanya ya. Kita lanjut untuk angel guidance atau petunjuk malaikat hari ini. Wow, sukses ya, ada kesuksesan hari ini ya. Entah saat ini kalian sedang memperjuangkan cinta atau karir, bisnis, usaha ya, atau memperjuangkan kebahagiaan keluarga, membahagiakan pasangan, anak, istri. Nah, ini apa yang kalian perjuangkan akan mencapai sebuah kesuksesan ya. Atau lagi memperjuangkan target. Oke, next kita lanjut untuk afirmasi hari ini ya. Ini kayaknya jarang ketarik nih. Being gentle with myself. I am gentle with myself and make happiness in my life a priority. Jadi lembutlah pada diri sendiri ya. Jadi gini, afirmasikan, aku bersikap baik terhadap diri sendiri. Aku memperlakukan diri sendiri dengan baik ya. Kemudian dan membuat hidupku bahagia itu adalah prioritasku ya. Oke guys, aku harap ini bisa resonate ya, untuk pesan yang baik jadikan motivasi, mungkin yang kurang baik jadikan pengingat ya, jadikan reminder aja supaya bisa bersiap jika sesuatu hal itu terjadi. Oke, thank you udah nyimak videoku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye-bye.